Benar Tuhan, demikian pengakuan kami di hadapan-Mu dan di depan saudara-saudara kami seiman, bahwa hanya Engkau Tuhan yang menjadi tempat pengharapan kami, tempat perlindungan kami, tidak ada yang lain. Tuhan tolong itu supaya kami benar-benar hidup di dalam rasa aman, secure di dalam Engkau. Karena satu-satunya yang bisa diandalkan adalah Engkau. Dunia akan bergoncang. Masalah bisa datang, ombak datang menghantam. Tapi ada satu yang pasti, yaitu Yesus yang tidak bisa tergoyahkan oleh apapun. Firman-Mu tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami mendengarkan firman-Mu. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu, sementara itu bisa ditampilkan ya PowerPoint-nya. Beberapa waktu yang lalu saya mencoba masuk di satu asuransi. Dan kemudian saya pikir, wah kalau saya masuk di asuransi ini jaminannya itu pasti bagus. Saya sudah lihat ke depan. Dan saya sudah diberi jaminan dari beberapa teman, wah ini bagus. Jadi saya coba ikut asuransi itu. Tapi yang terjadi, tidak lama kemudian asuransinya tutup. Dan akhirnya apa? Rugi. Berapa waktu yang lalu juga, banyak tahun yang lalu, saya coba masuk di suatu asuransi. Kemudian sesudah 8 tahun berlalu, saya coba klaim dan dapatnya kecil banget. Saya bilang, waduh saya udah investasi banyak, dapatnya cuma segini. Itulah asuransi yang ada di dunia ini. Jaminan yang ada di dunia ini, apa ada yang pasti? Untuk jangka panjang dan jangka pendek, apa ada asuransi di sini yang bisa menjamin sesudah kematian, menjamin sesuatu yang membuat saudara investasi sesudah kematian, ada jaminan? Apakah ada asuransi yang abadi, yang saudara bisa invest dan saudara tahu pasti saudara diuntungkan? Karena jaminan pasti dari asuransi yang ada di dunia ini. Dan yang saya tahu bahwa asuransi yang diberikan itu paling cuma sepanjang sampai kematian. Beberapa waktu lalu ada teman kami yang meninggal dan dapat asuransi lumayan, dapat banyak. Jadi anaknya yang menerima. Tapi sesudah itu sudah selesai saudara. Cuma sampai di situ. Selanjutnya bagaimana? Jadi asuransi yang ada di dunia ini, yang jangka panjang atau jangka pendek, yang untuk after death atau sesudah kematian, tidak ada yang pasti. Beritahu kepada saya asuransi mana yang the best di dunia ini. Beritahu kepada saya. Ada banyak asuransi yang datang menawarkan kepada saudara dan saya. Tapi saat ini kita akan melihat menurut firman Tuhan, asuransi terbaik dan teraman. Best insurance and best price. Asuransi yang terbaik dan teraman. Ada seorang desainer busana, penulis paling terkenal di dunia namanya Krista Rodriguez. Dia menulis artikel ini sebelum dia meninggal dunia karena kanker. Dia katakan, dia tulis, saya memiliki merek mobil paling mahal di dunia. Di garasi saya ada banyak sekali merek mobil. Tapi sekarang saya bepergian dengan kursi roda. Kemudian dia katakan lagi, rumah saya penuh dengan segala macam desainer pakaian, desainer sepatu dan barang berharga. Tapi tubuhku terbungkus dalam lembaran kain kecil
yang disediakan oleh rumah sakit. Dia katakan ada cukup uang di bank, tapi sekarang aku tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari uangku itu. Rumahku seperti istana, tapi aku berbaring di ranjang ukuran ganda di rumah sakit. Aku bisa pergi dari hotel bintang 5 ke hotel bintang 5 lainnya. Tapi sekarang aku menghabiskan waktu pindah dari lab ke lab di rumah sakit. Saya pernah di rumah sakit di Hermina, pindah dari lab ke lab, atau alat ronsen raksasa dibawa ke ruangan saya. Tiap hari diambil darah. Jadi saya bisa rasa ini. Ya. Dia katakan, aku memberi tanda tangan pada ratusan orang. Tetapi katanya sekarang catatan dokter hari ini adalah tanda tanganku. Waktu saya ada di rumah sakit, saya baru diizinkan pulang ketika dokter sudah tanda tangan. Saya baru bisa pindah ruangan ketika dokter sudah tanda tangan. Jadi tergantung dari dokter. Saya waktu di rumah sakit di Hermina ada bersama-sama dengan jenazah, satu kamar dengan jenazah. Tidak ada orang lain karena COVID. Sepanjang dari pagi sampai malam bersama dengan jenazah. Tapi nggak bisa pindah karena belum ada tanda tangan. Jadi kalau di rumah sakit semua tergantung dari catatan, dari tanda tangan dokter. Dia katakan, aku punya 7 perhiasan untuk menghias rambutku. Sekarang aku nggak punya rambut di kepalaku. Dan dia katakan lagi, dengan jet pribadi aku bisa terbang kemanapun aku mau. Tapi sekarang aku butuh bantuan 2 orang untuk sampai ke teras rumah sakit. Meskipun ada banyak makanan, tapi dietku ada 2 tablet sehari dan beberapa tetes garam saat malam hari. Teman saya waktu di rumah sakit, waktu Februari lalu, di samping saya orang kaya, jadi makanannya itu numpuk penuh di ranjangnya kanan kiri, tapi dia tidak bisa menikmati 1 tetes pun, 1 potong pun dari makanan yang ada. Dan dia kemudian meninggal. Dia yang katakan, saya bilang saya ada dengan dia, dengan jenazah dari pagi sampai malam. Dan dia katakan rumah ini, mobil ini, jet, pesawat jet ini, furniture ini, begitu banyak uang di rekening bank, begitu banyak reputasi, ketenaran. Dia katakan tidak satu pun dari mereka yang bermanfaat. Tak satu pun dari semua barang berharga bisa memberi saya rasa lega. Itulah hakikat kehidupan manusia. Kekayaan, asuransi dunia akhirnya diterbang angin lalu. Dia katakan tidak ada yang nyata selain kematian. Hidup begitu singkat. Jadi seberapa banyak uangnya, tidak ada asuransi yang terbaik yang bisa memberi jaminan kehidupan kepada dia. Tapi kita punya satu asuransi yang the best insurance, asuransi terbaik dan teraman. Dan saya ada berapa kali pingin sekali ikut asuransi. Ada satu asuransi baik yang kayaknya bagus banget, tapi nggak punya cukup dana untuk itu. Jadi saya nggak bisa ikut. Tapi ada orang-orang yang sangat kaya, sampai mobilnya pun diasuransikan, rumah diasuransikan karena uangnya banyak. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita punya best price untuk asuransi kita. Asuransi Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua yang ada di sini, yang percaya kepada Yesus Kristus, asuransi itu sudah dibayarkan, sudah lunas, sudah dicap lunas. Pada waktu saya pertama masuk rumah sakit dengan anak saya, David, dia yang nganterin saya ke rumah sakit, dan saya nggak boleh masuk ke ruangan sebelum saya ada jaminan dari asuransi. Dan kemudian dia urus BPJS, ada BPJS. Jadi waktu dia kasih BPJS itu akhirnya saya diizinkan untuk masuk karena saya punya BPJS.
dan akhirnya itu bisa masuk ke kamar. Nah, saudara, kita semua di sini sudah dapat asuransi jangka panjang dan asuransi after death, asuransi sesudah kematian, asuransi yang terbaik Tuhan sudah berikan dan sudah lunas dibayar. Pada waktu dia katakan di kayu salib, sudah selesai, tetelestai. Pada saat itu dia cap dan lunas dibayar, asuransi buat saya dan saudara sekalian, asuransi yang terbaik. Dan asuransi itu dibayar oleh darah, dibayar oleh darah Yesus Kristus. Tidak ada uang yang bisa membayar asuransi after death, sesudah kematian. Hanya darah Yesus yang sudah membayar. Itu sebabnya saya dan saudara punya asuransi terbaik yang the best. Kita akan baca di dalam Yohanes 1, minta tolong ditampilkan. Yohanes 1, dalam dia Kristus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sampai sekarang orang coba meminta asuransi atau mencari asuransi yang dimana menjamin satu kehidupan. Tetapi sampai sekarang dokter yang terbaik sekalipun dia tidak bisa memberi asuransi kehidupan. Dia tidak bisa memberi jaminan kehidupan, hanya di dalam Kristus. Dikatakan di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi saya dan saudara dapat asuransi after death, sesudah kematian, yaitu asuransi apa? Kehidupan. Dan hanya di dalam Kristus dia sudah lunas membayar. Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hanya mereka lah yang mendapat asuransi kehidupan. Karena di dalam Kristus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau Bapak Jokowi mengatakan bahwa menurut para pemimpin lembaga internasional IMF, Bank Dunia, dan pemimpin kepala negara G7 mengatakan bahwa tahun depan keadaan dunia akan sangat sulit, tahun depan akan gelap, ya, itu kita semua sudah tahu ya. Ada 60 negara yang ambruk ekonominya, dan sudah ada 25 negara yang sudah ambruk, satu persatu sudah mulai ambruk. 320 juta orang sudah kelaparan akut, sebagian lagi sudah mulai kelaparan. Posisi pertumbuhan ekonomi negara-negara anjlok, tapi inflasinya naik. Singapura, Eropa, Australia, Amerika, inflasinya itu benar-benar sangat besar. Dunia sekarang sedang pada kondisi mengerikan. Dan dikatakan tahun depan akan gelap, tapi firman Tuhan katakan, di dalam Kristus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Bapak Ibu, walaupun tahun depan dikatakan gelap, bagi orang-orang yang percaya dikatakan apa? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak bisa menguasai kita. Tidak bisa menguasai orang-orang percaya. Walaupun prediksi tahun depan itu akan sangat sulit, akan gelap, tapi bagi kita yang percaya, kita katakan bahwa di dalam Kristus terang. Dan harapan bagi dunia ini, harapan bagi ekonomi dunia ini, bagi saya, kalau melihat ayat ini, ada di tangan orang-orang yang percaya. Karena hanya di dalam orang-orang percaya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan yang tidak bisa ditaklukkan oleh kegelapan itu adalah terang yang ada di dalam Kristus. Dan saya dan saudara membawa lampu-lampu itu, terang yang ada di dalam Kristus. Itu sebabnya walaupun kesulitan datang, kegelapan datang, menurut prediksi dari orang-orang yang terpercaya, tapi firman Tuhan mengatakan kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa apa? Terang itu bercahaya dalam kegelapan.
Kegelapan itu tidak bisa menguasainya, tidak bisa menaklukkannya. Kita semua adalah lebih dari pemenang. Bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan. Bukan fakta yang ada di sekeliling, tapi firman Tuhan yang ngomong. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita sudah diberi asuransi yang the best. Itu sebabnya sikap kita menghadapi keadaan yang ada di sekeliling kita adalah yang pertama, jangan khawatir. Jangan khawatir menghadapi keadaan apapun yang ada di sekeliling kita. Karena apa? Janji Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau dalam terjemahan yang lain, Allah yang sama, yang selama ini telah memelihara aku, yaitu Allah yang begitu mulia, yang bergelimang dengan kekayaannya yang megah dan tidak tertandingi itu, Dialah yang akan memberikan dan akan memenuhi semua kebutuhanmu, yaitu dengan memberikan semua kekayaannya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam Kristus Yesus asuransi sudah diberikan kepada kita, yaitu Dia yang akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya yang dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dia akan memenuhi, memberikan semua kepada kita, karena Dia adalah Allah yang begitu mulia, bergelimang dengan kekayaannya yang megah dan tidak tertandingi. Mungkin Ibu El sudah menyaksikan waktu beliau ke Malaysia. Kalau mau dihitung pakai apa kemampuan sendiri nggak bisa, tapi ada asuransi the best insurance yang diberikan. Bukan asuransi dari dunia ini, tapi the best insurance dari Tuhan. Saudara, the best insurance dari Tuhan adalah ketika saudara memerlukan apa yang saudara perlukan. Pada saat saudara datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan katakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Karena Dia kaya, segala kekayaan itu miliknya Dia. Jadi Dia yang akan memberikan segala keperluan kita menurut kekayaannya yang mulia di dalam Kristus Yesus. Jadi kita nggak bisa dapat apa-apa kalau bukan di dalam Kristus Yesus. Saya dan saudara punya Yesus Kristus. Jadi buat saya, kalau sekalipun seseorang itu tidak punya apa-apa, Tante Els bersaksi di Malaysia, tempat yang asing, nggak punya apa-apa, tapi disediakan oleh Tuhan karena punya Tuhan Yesus. Saudara tidak punya apa-apa, dimanapun saudara berada, kalau saudara punya Tuhan Yesus, saudara punya semua. Tapi kalau saudara punya semua, saudara bergelimang dengan harta, tapi tidak punya Yesus, saudara tidak punya apa-apa. Ketika Allah hendak menciptakan tumbuh-tumbuhan, next, pohon-pohonan Dia berkata kepada tanah, hendaklah tanah menumbuhkan, menghasilkan bermacam-macam tanaman. Jadi jika Anda mencoba mencabut pohon dari tanahnya, maka pohon itu akan mati. Ketika Allah hendak menciptakan ikan-ikan, next, Dia berbicara kepada air, hendaklah air dipenuhi oleh berjenis-jenis makhluk hidup. Jadi jika Anda mencoba mengambil ikan dari habitatnya, yaitu air, maka air itu akan mati. Next. Tapi ketika Allah hendak menciptakan manusia, Dia berbalik melihat kepada dirinya sendiri dan Dia berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Demikianlah kita manusia, jika kita terputus atau terpisah hubungan dengan Allah, maka kita akan mati. Jadi saudara, kalau mau tetap hidup, menikmati kehidupan, maka satu-satunya cara adalah jangan terputus hubungannya dengan Allah. Next, Allah adalah habitat kita, tempat di mana kita hidup. Kita diciptakan untuk hidup di dalam hadirat-Nya. Kita tercipta untuk terkoneksi dengan Dia, sebab hanya di dalam Dia kita memiliki kehidupan. Oleh sebab itu saudara, jangan khawatir. Dalam Matius pasal
6 ayat 25 sampai 34 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, jangan khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai, karena hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Dan selanjutnya kalau saudara baca, semua itu bicara tentang jangan khawatir. Kita tidak perlu khawatir tentang keadaan yang ada di sekeliling kita. Apapun kesulitan yang sedang saudara hadapi, apapun tantangan yang saudara sedang hadapi saat ini, jangan khawatir, karena kita punya asuransi yang the best, yang sudah diberikan, yang sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Dan saudara, tiap saat saudara penuh keberanian datang ke tahta Allah dan berdoa. Dalam pengalaman saya melihat tidak pernah satu kali pun doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Ada jawabannya, ada macam-macam. Ada yang tunggu, ada yang Tuhan bilang enggak, bukan ini. Ada yang the best buat you. Ada yang tunggu, ada yang langsung yes. Tapi dalam pengalaman saya selalu dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan itu setia, tadi kasih setia Tuhan, kekal tadi lagu tadi. Memang benar, Tuhan itu setia. Setiap kali saudara ada keperluan, saudara ada kesulitan, ada masalah, apapun hal yang saudara sedang hadapi, saudara punya asuransi yang terbaik. Saudara tinggal datang berlutut minta kepada Dia. Tuhan, ini loh yang aku hadapi. Dan dalam pengalaman saya setengah abad ada di dunia ini, mungkin nanti Om Simon bisa menyaksikan juga, bahwa dalam pengalaman beliau, Tante Els, tidak pernah ada satu doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan setia terhadap saudara dan saya. Ketika saudara hadapi apapun pergumulan saudara, tidak ada satu pergumulan yang paling berat yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada pergumulan yang terlalu remeh-temeh, yang saudara pikir, mungkin ini gak bisa diselesaikan. Saya cuma punya pengalaman yang sederhana, saudara. Pernah ada waktu di Jogja, hanya bak di mana airnya ngalir terus keluar. Sudah ditutup, sudah disemen, sudah dilakukan segala macam cara, tetap air itu rembes. Jadi air yang ada di bak tuh turun. Tiap pagi waktu bangun airnya penuh, pertama penuh udah turun. Habis. Dan udah dilakukan dengan berbagai macam cara. Terus saya bilang, mungkin manusia bilang itu terlalu sederhana. Tapi saya datang berdoa, Tuhan tolong dong selesain, ini saya bingung, udah lama banget, ini enggak terselesaikan. Tiba-tiba pagi-pagi Tuhan ingatkan, kamu punya tutup panci kan? Tutup panci yang biasa kita beli di pasar, cuman 2.000 apa 2.000 ya satu, apa 1.500. Kemudian beli di pasar itu, tutup panci yang dimana tutup pancinya udah lepas, jadi tempat pegangan itu loh. Jadi saya ingat dan saya ambil tutup panci itu, saya taruh di lubang di bak. Waktu saya taruh lubang di bak, kemudian kami coba semalam, sama sekali tidak rembes dan air tetap penuh. Sampai kami balik ke Jakarta, masalah terselesaikan. Oleh karena apa? Berdoa. Tidak ada satupun doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Apapun masalah saudara, jangan khawatir, dan yang kedua berdoa. Janganlah hendaknya kamu khawatir, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sederhana, tinggal klaim asuransinya. Asuransi yang pasti paling aman dan sudah lunas. Kalau saudara nggak klaim, ya rugi sendiri. Karena semua sudah disediakan bagi saudara. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan semua kekhawatiran. Ya Bu Vena, saya kan manusia, namanya manusia. Ya khawatirlah, apalagi kalau pergi ke rekening bank udah nggak ada uang. Apalagi kalau lihat di dapur, ibu-ibu lihat di dapur, waduh udah gak ada beras minyak.
telur udah naik lagi harganya, ya khawatir lah. Ya kalau khawatir seperti itu, pertama jangan khawatir, tapi kalau masih khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Ibrani 3 ayat 19. Orang-orang Israel waktu di padang gurun, ada beberapa banyak dari mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Percaya saja kepada Dia. Sebab 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Saya akan akhiri karena waktunya hanya 30 menit ada perjamuan kudus. Saya akan akhiri dengan satu ilustrasi tentang doa. Pada musim panas tahun 1876, belalang hampir menghancurkan semua hasil panen di Minnesota. Jadi para petani menjadi khawatir ketika memasuki musim semi tahun 1877. Mereka percaya bahwa wabah yang menakutkan itu akan terjadi sekali lagi dan akan menghancurkan panen gandum mereka yang juga akan menghancurkan ribuan penduduk. Situasi itu menjadi sangat serius sehingga Gubernur John Pillsbury mengumumkan tanggal 26 April sebagai hari untuk berdoa dan berpuasa. Ia mendesak semua pria, wanita, dan anak-anak untuk meminta Tuhan agar mencegah musibah tersebut. Pada hari itu, semua sekolah, toko, dan kantor di Minnesota ditutup. Hari itu kota menjadi sangat sunyi. Hari berikutnya cuaca menjadi begitu cerah dan terang. Suhu udara menjadi begitu tinggi, hal yang biasanya tidak terjadi di bulan April. Penduduk Minnesota menjadi putus asa ketika mereka menemukan ada miliaran larva belalang yang berayun-ayun dan siap untuk menetas. Selama 3 hari, cuacanya panas terus bertahan dan larva tersebut akhirnya menetas. Gimana ya? Udah berdoa, udah puasa, seluruh toko, semua kantor ditutup, doa puasa, tapi tetap aja larva belalang justru miliaran, bahkan menetas. Kelihatannya tidak lama lagi mereka akan mulai makan dan menghancurkan panen gandum. Pada waktu itu penghasilan mereka dari gandum. Akan tetapi pada hari keempat, suhu udara menurun dengan tiba-tiba. Malam harinya embun beku menutupi seluruh negara bagian. Akibatnya hal itu membunuh setiap binatang yang melata dan merangkak. Hari itu merupakan hari yang bersejarah bagi kota Minnesota dan merupakan hari di mana Tuhan menjawab doa umatnya. Tepat pada waktunya. Awalnya kelihatan udah berdoa, dipikir langsung belalang itu mati semua. Ternyata justru makin berkembang biak, makin banyak, miliaran. Tetapi tepat pada waktunya, sebelum mereka pergi memakan gandum, kemudian Tuhan mengirimkan embun beku, sehingga akibatnya setiap binatang yang melata merangkak mati. Itu menjadi satu hari yang bersejarah bagi kota Minnesota. Merupakan hari di mana Tuhan menjawab doa umatnya. Saat kita merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan, Tuhan akan menolong kita mengatasi pergumulan. Jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, terkadang sulit untuk dilakukan adalah kita ingin mengendalikan kehidupan kita atau situasi kita. Alih-alih kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita ingin mencoba mencari dengan cara kita sendiri. Tuhan akan menolong saudara, karena itu adalah janji yang pasti, asuransi yang pasti
Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia yang bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan gak bisa menaklukkannya. Itu sebabnya ketika saudara saat ini sedang menghadapi sakit penyakit, ingatlah. Sakit penyakit itu identik dengan apa? Kematian. Tapi ingatlah, di dalam siapa ada hidup? Di dalam Kristus ada hidup. Ketika hidup itu memasuki saudara. Waktu saya di rumah sakit, itu yang saya katakan terus. Di dalam Kristus ada hidup. Karena suara berkata di dalam saya, you akan mati, you akan mati. Tapi saya katakan, di dalam Kristus ada hidup. Dan saya katakan, kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Cahaya kehidupan yang ada di dalamku tidak bisa ditaklukkan oleh kegelapan. Apapun masalah saudara, pergumulan saudara, tantangan yang saudara sedang hadapi, ancaman yang datang kepada saudara, ingat bahwa kegelapan itu tidak bisa menguasai saudara. Terang yang ada di dalam saudara powerful, jauh lebih kuat, karena terang itu tidak bisa ditaklukkan oleh kegelapan. Dan terang itulah yang menaklukkan kegelapan. Sejarah kota Jakarta, sejarah bangsa Indonesia ada di tangan saya dan saudara. Karena terang yang dari Kristus itu ada di dalam saudara masing-masing. Dan hanya saudara yang bisa menaklukkan kegelapan yang sudah diramalkan oleh para petinggi akan menimpa bangsa-bangsa. Tetapi kita akan menolak itu dengan firman Tuhan. Kita akan menantang itu dengan firman Tuhan. Dan katakan bahwa terang itu akan menaklukkan kegelapan. Karena kegelapan, kesulitan tidak bisa menaklukkan terang itu. Amin. Saudara dan saya orang yang paling berbahagia di dunia ini karena saudara dan saya punya Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada hidup dan hanya di dalam Kristus ada terang. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur punya Yesus Kristus. Kekayaan yang tidak ada bandingannya, yaitu Yesus Kristus. Tuhan tanamkan itu dalam hati kami bahwa kami aman di dalam Kristus. Buat kami bersuka cita dalam keadaan apapun. Karena kami tahu ada kehidupan di dalam Kristus Yesus. Buat kami bergembira, bersorak-sorai. Karena kami tahu bahwa kegelapan tidak bisa menaklukkan terang yang ada di dalam kami. Sebaliknya terang itu yang akan menaklukkan kegelapan itu. Tidak ada masalah yang bisa menggelapkan kami. Tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan hidup yang bisa menggelapkan kami. Sehingga kami kehilangan arah, kehilangan jalan, dan tidak tahu apa yang harus kami lakukan karena gelap. Tetapi terang di dalam Kristus membuat kami melangkah dengan pasti. Membuat kami bersorak-sorai, membuat kami bersuka cita, membuat kami dipenuhi harapan. Karena hanya di dalam Kristus kami mendapat jaminan yang pasti. Karena semua sudah lunas dibayar oleh darah Kristus. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang luar biasa. Kami mencintai Engkau Tuhan Yesus. Kau melebihi segala-galanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.